di sebelah? Boleh lah. Boleh. Sendiri pun boleh. Boleh. Okay. Jadi karena kesaksian Sharon kuatkan saya. Amin. Shalom semua anak Tuhan, sehat? Ya. Puji Tuhan. Saya itu tadi Sharon kan dia kesaksian satu dan saya ada sambung kesaksiannya sedikit tentang di mana dia bisa sampai ke sini. Sebenarnya saya tidak kenal sama Sharon, tapi si Joel dia kenal. Dia cakap dia pernah jumpa si Sharon time birthday-nya RKC ya. Tahun lepas, dan si Sharon pernah datang, dan saya hanya dikasih tahu di Facebook ada si Sharon, dan pas itu saya pun di Facebook saya ada pertemanan sama dia. Awal pertama saya nampak dia di Facebook itu, oh dia orang Kristen, dia satu kampung dengan saya, Kalimantannya, Indonesia Kalimantan, oh orang Hakka juga. Saya cakap ada orang Hakka di sini juga ya, hebat, saya bilang anak Tuhan lagi, saya cakap macam tuh. Lepas itu saya tidak pernah chat dia, tidak pernah like dia punya page atau apa, tidak pernah. Kita langsung tidak ada berbincang apa-apa di dalam. Cuman satu kali order itu kue. Nah itu saja saya tanya dia, sebab dia ada post kan, kawan itu ada tank pasal itu kue. Jadi dia ada post sedikit, jadi saya tanya itu makanan favorit di Kalimantan kan. Jadi saya tanya di mana beli. Jadi dia chat saya sama owner ini. Jadi tem kemarin kan ada satu kali saya bawa lah itu kue dan kalian pernah rasa oke juga, sedap juga. Lepas itu tidak pernah lagi saya chat dia, tidak pernah lagi tanya kabar apa, tapi dia peramah. Dia cakap ada masa datanglah, dia bilang jumpa kita, saya pun balas oke. Masa itu cuma stop begitu saja. Pada satu hari saya nampak dia punya Facebook ini, dia ada post dia pergi hospital, dia sakit, dia macam kesedihan lah dia punya Facebook kan. Jadi saya masa itu saya cuma tengok saja, kasihan juga dia ada sakit ya. Tapi saya limpas saja begitu. Yang kedua kali saya nampak juga dia di hospital. Jadi saya pun limpas begitu. Ketiga kali lah, time dia ada masuk video dia drive kah? Kamu sesat jalan kamu. Dan kamu sesat jalan, kamu cakap sebenarnya mencari itu dokter, tapi Tuhan bawa dia ke tempat lain. Disitulah saya scroll dia punya Facebook, lepas itu saya out. Tiba-tiba Tuhan, saya dengar suara Tuhan, anakku Mei, tanyalah dia. Saya dengar lagi Tuhan, kenapa ini suruh saya tanya? Saya dengar lagi Tuhan berbicara lah, apa yang sebenarnya Tuhan mau? Saya tanya si Sharon, kamu tanyalah dia, sakit apa? Tanyalah dia. Dari situlah, dari saya, ya betul ini Tuhan saya kenal pun tanya, mau kepo pasar punya orang punya sakit kan dalam hati saya. Macam mana saya mau cakap nih ya? Terus saya ambil tuh Facebook di message, lama saya tengok itu handphone saya tahu. Macam mana saya mau kepoin orang sedangkan kenal pun tidak. Tapi tidak tahu macam mana lah, tiba-tiba tangan saya saya tanya dia. Tiba-tiba saya cakap, si Sharon kalau kamu mau kan, kamu datanglah gereja kami doakan. Doa kesembuhan untuk kami. Saya tidak ada cakap doa pelepasan ya. Saya cakap doa kesembuhan. Mana tahu gereja RKC membawa mujizat untuk kamu. Saya macam mendengar suara Tuhan loh. Suruh saya tanya, saya bilang begitu. Lepas itu mungkin kamu doa-doa kamu dijawab sama Tuhan. Padahal saya tak mau datang loh. Padahal saya tak mau datang. Ya saya benar. Tapi saya merasakan hati harus mau datang. Saya kasih kesempatan. Saya sendiri kesempatan. Tuhan kalau you betul-betul sembuhkan aku, begitu jauh aku tak pernah sendiri pergi, saya akan pergi. Amin. Haleluya. Haleluya. Betul-betul itu panggilan Tuhan loh, jangan kita tidak dengar panggilan itu. Lepas itu dia jawab saya, oke. Saya sampai terkejut, cepat juga dia balas, saya tak pikir. Saya bilang oke. Lepas itu saya tanyalah ya, saya tanya ibu gembala, pastor macam mana. Rupanya tim RKC pun Bro Jimmy cakap, kenal lah ini Bro Sharon ini dulu bekas si Sharon ini dulu bekasnya jemaat gereja Pak Joki. Oh, saya bilang. Jadi oke lah, kita pun ajak dia hari pertama Sabtu, tapi ingat Sabtu tidak sempat, jadi datanglah dia hari Ahad yang kemarin itu dilepaskan. Dan puji Tuhan. Yes. Itulah bukti kebesaran Tuhan Yesus. Dan saya juga akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus yang terjadi semalam untuk Pak Yus ya. Pak Yus sama Sis Emma nih. Saya sendiri personal ini kan Bro Yus ini sudah berapa kali? 2 kali kan? 3 kali didoakan. Dan masa itu saya sangat-sangat percaya Tuhan mau sembuhkan Pak Yus. Saya tidak tahu kenapa, saya punya hati begitu kuat mengatakan anak ini akan dibebaskan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang terhalang begitu kan. Jadi hari ketiga ya kemarin dia didoakan ketiga kali ya. Dia balik tuh hati saya kosong.
Saya tidak dapat merasakan apa-apa, hati saya kosong. Jadi besok paginya nih seperti biasa saya berdoa, lepas itu tiba-tiba Pak Yus ini hadir. Kenapa saya merasa nih Pak Yus ini sangat sedih sangat-sangat. Dan sepanjang hari saya kerja nih saya merasa sangat sedih. Tapi saya tidak tahu sedih itu kenapa. Dan tidak lama saya tanyalah, Ibu, apa kabar? Sis Emma, macam mana Pak Yus? Tapi jawaban Sis Emma ini agak sedikit mengecewakan saya kan. Dia bilang oke, Pak Yusnya oke. Dia bilang cuma ada kaki masih sakit sedikit. Jadi saya ingat apa, nanti malam saya bawa dalam doa lah pikiran saya mau betul-betul menghadap Tuhan, mau tanya perkara ini. Tapi pada masa yang tidak lama saya bekerja kan, saya masih merasa sedih, sampai kan saya pikirkan sakit itu macam saya yang sakit begitu. Saya merasakan sangat sedih sehingga saya punya pekerjaan pun sedikit terganggu. Tapi saya berdoa terus. Macam saya nih, macam saya tanya Tuhan, macam mana saya mau kasih sembuh Pak Yus dengan doa-doa, caranya macam mana Tuhan. Saya berpikir sampai saya mau menangis, betul hati saya mau meletup. Lepas itu kan tidak lama kan Sis Emma SMS, dia cakap, Sis Me, shalom Kak Me, dia bilang, kakinya Yus ini yang sebelah kanan sakit lagi, astaga, gugurlah hati saya masa itu. Saya tengah bekerja, saya pun bingung mau cakap apa. Lepas itu saya SMS si adik Feby pun masa itu sibuk. Astaga, saya bingung, saya tidak boleh telepon sistemnya, saya sibuk ya. Lepas itu saya hanya mampu cakap, tak apa, nanti kita doakan, bawa Sis Emma dalam doa, Pak Yus dalam doa. Itu saja pikiran saya. Lepas itu saya buat kerja. Selesai saya tutup kedai, saya mau cepat-cepat balik nih sebenarnya ambil doa. Tapi ternyata Tuhan, dia betul-betul kan bekerja dengan lain, Mbak. Terus tiba-tiba saya dengar suara itu. Tuhan cakap, pergilah anakku melawat Yus. Saya cakap, kenapa Tuhan? Saya ini baru habis kerja. Lepas itu saya takut si Joel tidak mau bawa sebab penat kan. Kita baru balik dari persekutuan doa hari Sabtu, tidur pun 3 jam. Ini pun selesai kerja, rasa penat kan, takut si Joel. Tapi saya dengar suara itu 3 kali, pergilah melawat si Yus. Jadi tiba-tiba saya tanya lah sama si Joel, dia, kamu hari ini free kan? Tidak pergi mana-mana? Tidak. Marilah kita melawat Pak Yus. Kenapa? Tidak, saya dengar suara Tuhan. Dan saya cakap macam itu. Dan herannya tanpa berkata apa-apa, si Joel terus ya, mintalah location. Saya terkejut tengok dia, betul ini laki aku nih. Biasanya kan dia banyak alasan kan, mau pergi ini penat. Tapi time itu dia cakap, minta location. Sampai saya cakap, puji Tuhan, ini laki aku berubah, aku bilang begitu. Jalan sambil jalan nih hati sudah sampai tempat Pak Yus kan, berdoa tuh. Tiba-tiba sudah separuh jalan nih saya terpikir, lah apa yang mesti saya buat sampai di rumah Pak Yus nih? Kenapa pula saya mau pergi ya? Saya bingung. Tanpa pastor lagi, mesti takkan pergi tengok-tengok saja. Mulai sudah hati saya mulai itu kan tidak tenang sebab saya bingung mau buat apa sama Pak Yus. Sedangkan dia kesakitan kan. Tapi Tuhan cakap pergilah. Lepas itu Tuhan kasih suara dengan berdoalah kamu sekarang. Tanya Joel, saya di dalam kereta tuh berhabis berdoa berbahasa roh. Saya cakap, Tuhan kalau ini memang rencanamu ya Bapak, saya bilang, Tuhan Engkau beri saya kekuatan. Bapak saya percaya dalam perjalanan kami Engkau lindungi kami semua. Dan sampai di sana Tuhan Engkau yang bekerja. Saya tidak tahu harus berbuat apa Tuhan, tapi Engkau urapilah saya agar setiap apa yang saya ucapkan menjadi berkat kesembuhan untuk Pak Yus. Saya berdoa, rupanya Tuhan cakap, buka tanganmu. Saya buka lah, begini saya buka. Lepas itu saya nampak Tuhan kasih tas api. Dia urapkan tangan saya ada api, dia bilang api. Di saat engkau menjamah kaki Pak Yus maka terjadilah kesembuhan. Amen. Sampai di rumah kan saya ingat Pak Yus ini di luar. Duduk ke apa dalam pikiran saya. Sis Emma ini kan sambut kami dengan hangat biasalah kan friendly. Sekali saya cakap Pak Yus mana? Di dalam astaga sekali saya nampak Pak Yus, astaga kasihannya. Dia macam yang tidak berdaya. Lulu hati saya betul-betul terbaring. Tidak boleh berdiri, tidak boleh bergerak, tidak boleh duduk. Dan bahkan kencing pun dia tidak sanggup lagi. Sampai pakai botol. Sorry ya Pak Yus, ya pecah rahasia. Kamu kencing di mana? Betul. Sampai Sis Emma cakap saya mau bawa ke tandas pun tidak sanggup. Sis, jadi sorry ya dia bilang kencing. Tidak masalah. Kita paham. Jadi masa itu perbincangan saya ada telepon adik Feby sudah minta teropongkan tahu keadaan dia begitu. Tapi
tapi adik Feby pun penat, saya paham lah. Jadi saya cakap tak apa, bawa saja dalam doa. Jadi saya ada chat tim supaya bantu dalam doa. Pada masa itu saya keluar, saya chat datang si Joel nih, berceritalah sama dia orang, bercerita. Kita pun sudah ceritakan, bercerita. Tiba-tiba saya nampak si Joel tumpang tangan mulai berdoa sudah. Sudah satu masa kan dia berdoa. Jadi saya masukkan handphone, tema saya itulah saya bingung. Saya cakap, Tuhan, takkan berdoa macam itu saja, doa biasa-biasa saja Tuhan. Jadi Tuhan kasih dengar lagi suara saya, angkat tanganmu. Saya beginilah, saya angkat tangan saya. Lepas itu ambillah doamu, Tuhan cakap. Lepas itu tidak tahu macam mana saya buka bahasa roh, lepas itu saya berdoa. Saya rasa ada sesuatu yang mengalir turun, ya kan, mengalir turun begitu dahsyat. Dan selebihnya Tuhan yang bekerja. Betul-betul saya tidak sadar lagi. Tuhan yang bekerja. Apa yang diucapkan hanya separuh saja saya ingat, separuh lagi saya tidak ingat. Tapi masa itu saya beriman saya teriak sama Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh menanggung kesakitan ini. Karena Tuhan yang mengatakan, berfirman, bila siapapun yang datang kepadaku mengakui aku juru selamat dia, maka seluruh kehidupan dia, keluarganya akan diselamatkan. Saya beriman sama Tuhan pada itu. Kalau Pak Yus mendapat kesembuhan, sampai saya menangis pun, saya bilang saya datang ke sini pun, Tuhan kamu harus beri kelegaan, kesembuhan. Jadi masa itu urapan Roh Kudus hadir sendiri. Dia bekerja begitu. Sudah selesai didoakan, jadi kami sharing sedikit sama firman Tuhan. Tentang itu kami balik dengan keyakinan. Saya yakin sangat masa itu Tuhan urapi Pak Yus. Saya tidak tahu rasa dia macam mana kan, tapi saya yakin sangat. Kami balik dengan sukacita. Malamnya saya cek sis Emma ya. Emma ada, saya cek, Bu, Shalom, macam mana Pak Yusnya? Ada oke. Puji Tuhan saya dengar berita yang betul-betul buat saya berdoa lagi. Masa saya cakap oke, terus saya berdoa lagi untuk Pak Yus. Sebab saya dengar sis Emma cakap, dia bilang, baik sis, dia bilang, puji Tuhan, Yus boleh naik pergi ke tandas sudah, walaupun hanya dengan kursi. Itu menunjukkan mujizat Tuhan sudah terjadi. Dari dia tidak boleh bangun, dia langsung boleh pergi ke tandas walaupun dia pakai kursi. Dan esok paginya hati saya tergerak lagi, saya tanya lagi sebab saya takutkan ada apa-apa. Jadi kalau memang Pak Yus tidak boleh bergerak, kita pergi melawat dia hari ini, doakan. Tapi puji Tuhan saya dengar sampai saya tersungkur di rumah. Saya terus ambil lagu, ambil pujian. Betul-betul masa itu saya betul-betul bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihnya pada Pak Yus. Kasih dia begitu luar biasa sehingga dia itu menunjukkan mujizatnya langsung terjadi satu hari itu. Dan Pak Yus akhirnya boleh berjalan dan datang ke gereja RKC ini. Inilah betul-betul saya pun tadi nampak Pak Yus sampai saya menangis sendiri tersungkur. Tuhan, Kau nyatakan mujizatmu di tempat ini pada kami anak-anakmu yang berseru. Jadi saya sangat percaya dan saya pun harus banyak belajar lah untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Peka dengan panggilan dia. Kalau Tuhan suruh pergi, pergilah. Berdoa, berdoalah. Puasa, puasalah. Dan pada biasanya nih, saya ini tamah makan nih, pada ceritanya nih. Setengah hari pun 1 jam saya tidak boleh tahan lapar. Tapi sudah ke-4 hari ya, saya boleh tahan itu lapar dan saya melewati puasa ini dengan sukacita. Amin. Beri tepukan Tuhan Yesus. Haleluya.